Hak asasi manusia adalah hak dan kebebasan mendasar yang melekat pada setiap manusia. Hak ini adalah bagian tak terpisahkan dari keberadaan kita, berlaku sama untuk semua orang, tanpa memandang ras, jenis kelamin, kebangsaan, suku, bahasa, agama, atau status lainnya. Hak asasi manusia didasarkan pada prinsip kesetaraan dan martabat. Hak ini mengakui nilai inheren dari setiap individu. Hak-hak ini penting untuk masyarakat yang adil dan setara, di mana setiap orang dapat hidup bebas dan damai. Hak ini memberikan kerangka kerja untuk interaksi antara individu, negara, dan entitas lainnya. Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia sangat penting untuk kemajuan manusia. Hak ini menciptakan lingkungan di mana individu dapat berkembang, mengembangkan potensi mereka, dan berkontribusi kepada masyarakat. Dengan memahami dan mempromosikan hak asasi manusia, kita meletakkan dasar untuk dunia yang lebih adil, setara, dan damai bagi semua. Gagasan tentang hak asasi manusia bukanlah hal baru. Gagasan ini telah berkembang selama berabad-abad, dibentuk oleh pemikiran filosofis, gerakan sosial, dan peristiwa sejarah. Peradaban kuno memiliki konsep keadilan dan hak. Zaman pencerahan memainkan peran penting dalam membentuk konsep hak asasi manusia. Para pemikir seperti John Locke mengartikulasikan konsep hak alami dengan alasan bahwa individu memiliki hak yang melekat pada kehidupan, kebebasan, dan properti. Deklarasi Kemerdekaan Amerika dan Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara Prancis adalah dokumen penting yang menyatakan hak dan kebebasan fundamental. Pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1945 yang didirikan berdasarkan prinsip-prinsip perdamaian, keamanan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, menandai langkah penting menuju kerangka kerja universal untuk melindungi martabat manusia. Konsep hak asasi manusia bertumpu pada fondasi berbagai perspektif filosofis. Teori hukum alam menyatakan bahwa hak asasi manusia melekat dan berasal dari sifat kita sebagai manusia. Teori kontrak sosial berpendapat bahwa hak asasi manusia muncul dari kontrak sosial, sebuah perjanjian hipotetis di antara individu untuk hidup bersama dalam masyarakat. Utilitarianisme menunjukkan bahwa tindakan secara moral benar jika mereka mempromosikan kebahagiaan terbesar untuk jumlah orang terbanyak. Intuisionisme moral menekankan peran intuisi dan sentimen moral dalam mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Perspektif filosofis ini memberikan lensa yang berbeda untuk memandang hak asasi manusia. Meskipun mereka mungkin berbeda dalam pembenaran mereka, tekad subverting nada penting rakyat disendamit dan nilai atau blekat dan para setiap manusia. Hak asasi manusia memiliki karakteristik berbeda yang membedakannya dari jenis hak lainnya. Universalitas, hak asasi manusia berlaku sama untuk semua manusia, terlepas dari karakteristik pembedanya. Inherensi, hak asasi manusia tidak diberikan oleh negara atau otoritas manapun. Hak ini melekat pada keberadaan kita sebagai manusia. Tidak dapat dicabut. Hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau ditolak. Hak ini fundamental bagi martabat kita dan tidak dapat dilepaskan atau diperdagangkan. Tidak dapat dipisahkan, hak asasi manusia saling berhubungan dan saling bergantung. Hak ini tidak dapat dipisahkan atau diperlakukan secara terpisah. Pelanggaran satu hak seringkali merusak penikmatan hak lainnya. Karakteristik ini membentuk dasar hukum dan praktik hak asasi manusia. Pengakuan atas karakteristik ini sangat penting untuk memastikan perlindungan dan promosi hak asasi manusia yang efektif bagi semua. Hak asasi manusia meliputi berbagai macam kebebasan dan hak. Hak-hak ini sering dikategorikan ke dalam kelompok yang berbeda. Hak sipil dan politik fokus pada perlindungan kebebasan individu. Hak ini meliputi hak untuk hidup, kebebasan berekspresi, dan kebebasan beragama. Hak ekonomi, sosial, dan budaya memastikan kesejahteraan manusia. Hak ini meliputi hak untuk bekerja, pendidikan, dan kesehatan. Semua hak asasi manusia bersifat universal dan saling bergantung. Negara memikul tanggung jawab utama untuk melindungi dan mempromosikan hak asasi manusia. Kewajiban ini berasal dari kenyataan bahwa negara adalah pemegang tugas utama berdasarkan hukum hak asasi manusia internasional. Mereka memiliki keharusan hukum dan moral untuk memastikan bahwa semua individu dalam yurisdiksi mereka menikmati hak asasi manusia mereka sepenuhnya. Tanggung jawab negara terhadap hak asasi manusia ada 3: menghormati, melindungi, dan memenuhi. Menghormati.
negara harus menahan diri dari mencampuri penikmatan hak asasi manusia. Melindungi, negara memiliki kewajiban untuk melindungi individu dan kelompok dari pelanggaran hak asasi manusia. Memenuhi, negara berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah positif untuk menciptakan lingkungan di mana individu dapat sepenuhnya mewujudkan hak asasi manusia mereka. Implementasi hak asasi manusia yang efektif memerlukan pendekatan yang komprehensif dari negara. Komunitas internasional telah membentuk kerangka kerja untuk melindungi dan mempromosikan hak asasi manusia secara global. Di jantung sistem ini terletak Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang didirikan pada tahun 1945. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang diadopsi pada tahun 1948, adalah landasan kerangka kerja ini. Piagam Internasional Hak Asasi Manusia menguraikan hak-hak ini dan menetapkan kewajiban hukum bagi negara. Badan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional membahas hak perempuan, anak-anak, pengungsi, dan penyandang disabilitas. Kerangka kerja ini bergantung pada mekanisme untuk mempromosikan kepatuhan dan akuntabilitas. Ini termasuk badan perjanjian, prosedur khusus, dan tinjauan berkala universal. Sistem hak asasi manusia regional memainkan peran penting dalam melindungi dan mempromosikan hak asasi manusia. Mekanisme regional ini menyediakan forum khusus secara geografis untuk menangani masalah hak asasi manusia dan menyesuaikan tanggapan terhadap tantangan khusus yang dihadapi di suatu wilayah. Sistem hak asasi manusia regional biasanya terdiri dari Perjanjian Hak Asasi Manusia Regional, Pengadilan Hak Asasi Manusia Regional, dan Komisi atau Lembaga Hak Asasi Manusia Regional. Beberapa sistem hak asasi manusia regional yang menonjol termasuk Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia, Konvensi Hak Asasi Manusia Antar Amerika, dan Piagam Afrika tentang Hak Asasi Manusia dan Masyarakat. Sistem regional ini menawarkan beberapa keuntungan, kedekatan, aksesibilitas, dan saling melengkapi, memperkuat perlindungan hak asasi manusia di tingkat regional, dan berkontribusi pada kemajuan hak asasi manusia secara keseluruhan secara global. Sementara kerangka kerja internasional dan regional memberikan standar dan mekanisme penting, tanggung jawab utama untuk menerapkan hak asasi manusia terletak pada negara. Menerjemahkan komitmen internasional menjadi tindakan nyata di tingkat nasional menghadirkan peluang dan tantangan. Salah satu tantangan yang signifikan adalah kebutuhan untuk menyelaraskan hukum dan kebijakan nasional dengan standar hak asasi manusia internasional. Tantangan lainnya terletak pada mengatasi ketidaksetaraan dan diskriminasi yang terus-menerus yang menghalangi kelompok-kelompok tertentu untuk sepenuhnya menikmati hak asasi manusia mereka. Sumber daya yang terbatas, korupsi, tata kelola yang lemah, dan kurangnya kemauan politik juga dapat menghambat penerapan hak asasi manusia yang efektif. Membangun budaya hak asasi manusia dalam masyarakat adalah upaya jangka panjang yang membutuhkan pendidikan, peningkatan kesadaran, dan keterlibatan dari semua pemangku kepentingan secara berkelanjutan. Dengan bekerja sama, kita dapat menciptakan dunia di mana hak asasi manusia bukan hanya aspirasi, tetapi kenyataan hidup bagi semua. Mengejar hak asasi manusia adalah upaya kolektif yang membutuhkan partisipasi aktif dari semua segmen masyarakat. Pemerintah harus menunjukkan kepemimpinan dengan menjunjung tinggi kewajiban hak asasi manusia mereka. Organisasi masyarakat sipil memainkan peran penting dalam mengadvokasi hak asasi manusia dan meningkatkan kesadaran publik. Individu adalah agen perubahan yang aktif. Tindakan kolaboratif adalah kunci untuk memajukan hak asasi manusia. Di dunia yang semakin saling berhubungan dan kompleks, hak asasi manusia tetap menjadi suara harapan dan prinsip panduan untuk masa depan yang lebih adil, setara, dan damai. Hak asasi manusia menyediakan kerangka kerja universal untuk mengatasi tantangan global, mempromosikan pembangunan berkelanjutan, dan memastikan bahwa tidak ada seorang pun yang tertinggal. Mengejar hak asasi manusia bukannya tanpa tantangan. Namun, kekuatan hak asasi manusia yang abadi terletak pada kemampuan mereka untuk menginspirasi harapan, memobilisasi tindakan, dan meminta pertanggungjawaban mereka yang berkuasa. Dengan menegaskan kembali komitmen kita terhadap hak asasi manusia dan bekerja sama lintas batas dan sektor, kita dapat menciptakan dunia di mana semua individu dapat hidup bermartabat, bebas, dan setara. Mari kita hadapi tantangan ini dan bekerja tanpa lelah untuk membangun masa depan yang lebih cerah bagi semua.